Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Bea Cukai dan Mabes Polri gerebek pabrik sabu-sabu. Diduga korsleting listrik, 3 pabrik ludes terbakar. Usai diberitakan, murid SDN Ambon dapat bantuan kursi dan meja belajar. Indonesia masih menjadi surganya penyeludupan narkoba. Kali ini Mabes Polri dan Bea Cukai menggerebek tempat clandestine laboratory methamphetamine atau laboratorium pembuat sabu-sabu di apartemen Badara City di Jalan Perancis Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang. Penggerebekan laboratorium sabu-sabu ini berawal adanya kiriman serbuk ketamine dari Jerman tujuan Batam menuju jalur udara. Selanjutnya, Bea Cukai Batam berkoordinasi dengan Bea Cukai Bandara Suta dan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri untuk mengembangkan kasus tersebut. Di kamar apartemen, petugas menyita barang bukti 20,8 kg methamphetamine, 20,7 kg sabu-sabu siap edar, 17,7 liter sabu-sabu cair, dan sejumlah alat pembuat sabu-sabu. Selain itu, polisi juga menangkap 2 warga negara Cina berinisial SN dan ZY yang merupakan pembuat sabu. Dalam kasus ini, petugas mengejar 3 warga Cina dan Indonesia yang berperan sebagai pengirim dan pengendali sabu-sabu. Informasi dari Batam, ya, Bea Cukai Batam kepada Direktorat 4 bahwa ada pengiriman ketamin di baby share, ya. Setelah itu dilakukan kontainer ferry sampai Jakarta dan ditangkap sampai ke tempat penjemputan oleh warga negara asing tersebut yang dari tersangka 2 tadi orang tadi. Ditangkap dia, setelah ditangkap, diceklah ke apartemennya, ternyata dia adalah clandestine, labnya narkotika pembuatan sabu. Sementara itu, kedua WNA Cina yang telah ditangkap dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup hingga hukuman mati. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Asep, warga Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, hanya tertunduk saat anggota Satres Narkoba menangkap di rumahnya. Asep yang biasa berpakaian stylish, kini ia hanya mengenakan kaos berwarna kuning dengan tulisan di belakangnya Tahanan Polres Pandeglang. Asep, sang pengedar sabu-sabu, sudah menjalani profesinya selama 4 bulan. Polisi menyita 74 paket sabu-sabu siap edar dengan berat 38,46 gram senilai 38 juta rupiah, 1 alat hisap sabu atau bong, 1 timbangan digital, dan 1 paket sedotan yang digunakan pelaku saat bertransaksi. Asep biasa menjual sabu-sabu ke konsumennya dengan memasukkan barang haram tersebut ke dalam sedotan saat bertransaksi. Namun kecerdikannya berujung fatal saat polisi mengikuti sejak sepekan lalu. Polisi juga masih mengejar penyuplai barang haram tersebut. Ini sabu ini dimasukkan ke dalam plastik kecil, kemudian dimasukkan ke dalam sedotan. Di situ dari si tersangka ini disimpan di pinggir jalan, dipoto, setelah dipoto baru dikirim kepada rekannya yang di atas sebagai pengedar di atasnya. Dalam penangkapan sabu-sabu di Pandeglang, Kapolda Banten meminta warga agar jangan mendekati barang haram tersebut karena akan berurusan dengan hukum yang cukup berat. Ariel Maranus dan Andre Sofyan melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Sejak beberapa bulan terakhir, warga kampung Pabuaran Lebak, Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, terganggu dengan bau menyengat dan serangan lalat. Bau menyengat ini akibat kandang ternak bebek yang berada di tengah pemukiman warga. 4 kandang ternak tersebut dimiliki oleh kepala desa dan ketua RT setempat dan diperkirakan tidak memiliki izin. Warga berharap kepada instansi terkait untuk menertibkan kandang yang berdiri sejak 2022. Selain bau, ribuan lalat masuk ke pemukiman dan pesantren yang ada di desa tersebut. Cuma itu aja bau, nggak tahan itu baunya.
lalat banyak. Kenapa? Karena itu tadi itu kotoran bebek. Tidak ada. Sebelum ada kandang mah. Ya sekarang ada kandang itu ada bau, lalat banyak. Keluhannya bau Pak, bau terus aduh nyesek kena dada, bau terus lalat, terus buat santri di sini juga nggak nyaman, tamu pas saat silaturahmi di sini ya juga sangat-sangat mengganggu pernapasan terutama Pak, ngap. Warga berharap Satpol PP Kabupaten Serang segera turun dan meninjau keberadaan 4 kandang yang sudah meresahkan warga. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Pemilik motor ini beruntung karena mengunci ganda motornya saat diparkir. Pelaku curanmor ini langsung kabur setelah gagal membawa motor hasil incarannya. Berdasarkan rekaman CCTV, ada 2 pelaku yang bolak-balik mengincar motor di selasar sebuah ruko. Pelaku pun berhasil merusak lubang kunci menggunakan kunci letter T, namun saat akan membawa, roda motor terpasang kunci pengaman. Pencurian tersebut terjadi saat pegawai toko tengah sholat maghrib. Beruntung pencurian gagal karena pemilik mengunci ganda motornya. Satu orang masih anak-anak. Tapi berhasil ngambil enggak? Enggak, balik lagi. Nanti balik di kamera lihatnya. Masih muda ya? Iya, masih kecil anak-anak masih. Itu kenapa gagal? Kenapa? Ada kunci ganda kali? Ada kunci roda. Oh, roda. Sempat ditinggal gitu buat tutup sholat. Ya. Motor sempat ke bawah gak? Enggak, karena ada kunci ganda gitu. Motor karyawan apa konsumen? Motor karyawan sendiri sih. Karyawan sendiri? Iya. Terus kejadian maghrib ya? Maghrib. Keamanan sini seperti apa? Ya untuk penjaga parkir sih harusnya ketika toko ditinggal sholat itu harus standby gitu. Iya. Jangan ditinggal-tinggal gitu. Karena kan tanggung jawab tempat parkirnya gitu. Pemilik motor tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi, namun dari rekaman CCTV, ada baiknya pemilik motor bisa menirukan keamanan saat parkir. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.